Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat memperketat impor daging sapi dari luar Papua Barat jelang Idul Fitri 1444 Hijriah agar bisa terbebas dari ancaman penyakit mulut dan kuku. Demikian disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat terkait pemenuhan kebutuhan daging sapi bagi masyarakat menjelang perayaan Hari Idul Fitri 1444 Hijriah yang jatuh pada tanggal 22 dan 23 April mendatang. Dokter hewan Hendrikus Faten mengatakan, karena penyakit mulut dan kuku masih marak menjangkiti hewan ternak khususnya sapi di beberapa sentra penghasil daging sapi seperti di Pulau Jawa dan Sulawesi, pihaknya mengeluarkan kebijakan pelarangan impor ternak dan daging sapi dari kedua wilayah tersebut dan beberapa wilayah lainnya seperti dari Nusa Tenggara Barat. Namun memenuhi kebutuhan daging sapi di masyarakat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua Barat membuka keran impor daging sapi dari negara Australia dan Selandia Baru, juga dari Provinsi Maluku, namun dengan pengawasan yang dilakukan secara ketat guna mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku di Provinsi Papua Barat, yang hingga saat ini masih dinyatakan bebas dari penyakit ternak tersebut. Hendrikus Faten mengatakan sebelumnya wilayah Kebar di Kabupaten Tambrau merupakan salah satu penyumbang utama daging sapi untuk Papua Barat. Namun karena wilayah tersebut kini masuk dalam Provinsi baru Papua Barataya, sehingga pihaknya berupaya melakukan pemenuhan ketersediaan daging sapi lokal dari dua wilayah yang ada di Papua Barat, yaitu Manokwari dan Kabupaten Fakfak. Diharapkan dengan kebijakan yang dikeluarkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua Barat ini, kebutuhan daging sapi masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dapat tercukupi di tengah masih merebaknya penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak. Izin untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di saat Hari Raya Idul Fitri nanti, kita memberikan keleluasan kepada pemasok pelaku usaha untuk melakukan daging impor dari negara-negara yang secara historis bebas dari penyakit mulut dan kuku, seperti negara Selandia Baru dan negara Australia. Berarti akan dipertimbangkan dengan melihat potensi penyakit mulut dan kuku dari daerah Maluku yang selama ini mereka memberikan kontribusi untuk pemenuhan kebutuhan daging baik hewan kurban maupun hewan daging sapi untuk pada hari raya Idul Fitri. Kan karena letak Kebar ini sudah menjadi wilayah dari Papua Barat Daya. Jadi kita coba fokus di pemberdayaan yang masih notabene wilayah pemerintah yang fokus di Papua Barat. Selain di Fakfak di mana lagi? Jadi Fakfak ini SP kita ada beberapa ternak, pengembangan ternak itu ada berbasis padang pengembalan, ada berbasis integrasi. Macam di Manokwari ini kita cocok untuk berbasis integrasi sapi sawit. Untuk ternak sapi di Papua Barat ini, khusus di Kabupaten Manokwari ya. Kabupaten Manokwari kita masih tetap masih mengandalkan ternak sapi segar yang dipotong oleh petani pejagal-pejagal dari lokalan di Manokwari. Aryam Strombiro Manokwari, CWM Channel.